Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wiwin Eko Santoso. Oke, tadi kita sudah membahas secara ringkas materi yang ada di buku ini untuk bab 14, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan inilah dia materi di belakang saya tadi sudah selesai sampai di sana. Baiklah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengingat dasar negara versi Yamin, dasar negara versi Supomo, dasar negara versi Soekarno, gitu ya. Saya kasih tahu ya, kalau di bimbel tempat saya sering ngajar, itu ada istilahnya namanya The King. Tapi di sini di kanal YouTube saya ini, saya menggunakan istilah Tan Malaka, yaitu jembatan keledai. Di mana itu jembatan keledai itu? Di halaman 24 ini, di bukunya Madilog Tan Malaka, ya, disebut halaman 24 itu ada istilah jembatan keledai untuk hafalan. Biasanya dalam bentuk huruf atau bunyi dari kalimat. Apa jembatan keledai untuk mengingat dasar negara versi Yamin? Nah, itu ya. Urutannya kebangsaan, 2 kemanusiaan, 3 ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Biar gampang mengingatnya, Yamin ya, bilang kalimatnya Yamin itu berkata, ya, Yamin berkata, bangsa, manusia, Indonesia itu rakyat sejahtera. Ya, tulisan saya tidak bagus, tapi tidak apa-apa. Yang penting ini seperti resep dokter ya, membantu mengobati. Bangsa manusia itu rakyat sejahtera. Bangsa manusia, bangsa tanpa T ya. Kalau bangsa ditambah T bunyinya aneh. Ya, bangsa manusia itu rakyat sejahtera. Bangsa manusia Indonesia itu rakyat sejahtera. Itu untuk mengingat Yamin. Jadi nanti kita ingat langsung kebangsaan. Bangsa manusia itu kemanusiaan. Yang ketiga, ketuhanan. Rakyat kerakyatan dan 5 kesejahteraan. Nah, itu untuk mengingat, dan ini sebagai kalimat jembatan keledai ala Tan Malaka. Terus bagaimana dengan Supomo untuk mengingat persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin ya. Kemudian musyawarah keadilan ya. Cara mengingatnya Supomo ya, itu adalah saya sering mengatakan Tuan keluar. Apa yang keluar itu ya? Saya asosiasinya agak aneh ini ya. Tuhan itu keluar ya dengan imbang, murah dan adil. Murah, adil. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah jembatan keledainya. Jadi untuk mengingatnya, apa kata Yamin itu adalah Supomo itu adalah Tuhan keluar, Supomo Tuhan keluar dengan imbang, murah dan adil. Itu cara mengingatnya. Jadi Tuhan persatuan, keluar yaitu kekeluargaan, ya. Kemudian imbang, ya. Murah dan adil, murah musyawarah, adil keadilan. Kebetulan Supomo ini, ya, dasar negara yang ditawarkannya tuh berbeda sendiri ya. Jadi gampang sebenarnya diingat, ya. Kalau Soekarno dengan Yamin kan di awalnya sama tuh, kebangsaan, sila ke-1 atau butir ke-1, Soekarno juga kebangsaan. Nah, bagaimana dengan Soekarno yang menyebut istilah Pancasila pada 1 Juni ini? Untuk mengingatnya, ya kita bikin jembatan keledainya apa? Yaitu Bank Inter. Saya sukanya menyebutnya Bank Inter. Inter itu apa ya? Internasional tentu saja. Bank Inter, ya, Mude. Wah, kalau orang Betawi bilang muda, mungkin mude ya. Bank Inter Mude ya. Kemudian ini yang agak aneh ya. Boleh diterima, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak, itu soal lain, kalian bisa ciptakan sendiri. Itu seks tuh. Waduh, apa itu ya? Itu cara mengingat Bank Inter Mude seks tuh untuk mengingat kebangsaan, internasional, mude, musyawarah, demokrasi, seks. Kesejahteraan, seksnya itu kesejahteraan. Ini saya saja ya yang mengatakan seperti ini. Kalian boleh mencari istilah lain.
Mungkin ada Bank Intermuda Sehat tuh, nah, boleh juga. Kalau saya senangnya Bank Intermuda Seks. Seks itu kesejahteraan ya. Kalau tidak ada seks tidak sejahtera. Kalau tidak sejahtera tidak ada seks ya. Kesejahteraan tuh, kemudian tuh itu ketuhanan. Jadi jembatan keledainya untuk Soekarno 1 Juni itu adalah Bank Intermuda Seks tuh. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang baru kita membahas soal yang ada 25 di dalam buku Helmiana Agustin ini, sesuai dengan janji saya. Nah, kita bedah satu persatu soalnya ya. Saya bacakan. Silakan kita baca bersama-sama. Nomor 1, Perdana Menteri Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kelak kemudian hari adalah bla 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 bla. A. Jenderal Hideki Tojo. B. Jenderal Kuniaki Koiso. C. Letnan Jenderal Kumakichi Harada. D. Jenderal Hitotsi Imamura. Atau E. Laksamana Maeda. Nah, apa jawabannya? Ya, materi tadi sudah dikatakan bahwa janji Koiso itu tanggal berapa? 7 September 1944 setelah Pulau Saipan jatuh. Dan itu dikatakan oleh Perdana Menteri Koiso. Nah ini, jadi jawabannya tidak usah mutar-mutar, jawabannya adalah B, yaitu Jenderal Kuniaki Koiso. Koiso ya, Koiso. Untung bukan Koiso gitu. Kalau Koiso itu kok bisa gitu ya bahasa Jawa. Nah, kalau misalnya saya ingin jawab A, Tojo itu apa? Tojo ya, bukan Tonyo ya. Hideki Tojo itu adalah Perdana Menteri sebelum Koiso ya. Dan dia digantikan oleh Koiso karena apa? Perang kok tidak berlangsung baik bagi pihak Jepang. Nah, kalau Letnan Jenderal Kumakichi Harada ini siapa? Nah, Jenderal Kumakichi Harada ini adalah yang meresmikan BPU PKI. Kemudian Hitotsi Imamura. Imamura ini yang membuat perjanjian Kalijati antara Belanda dengan Jepang tanggal 8 Maret 42 ya, tanda penjajahan buat kita. Kemudian Laksamana Maeda itu yang nanti memberikan tempat membahas teks proklamasi bagi Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan ada pemuda di sana. Nah, itu Laksamana Maeda orangnya. Sebagai catatan tambahan ya, nanti kemudian kelak ya, Harada ini setelah sekutu datang ke Indonesia dan berusaha menjajah kembali Indonesia melalui nikah Belandanya itu, maka Kumakichi Harada itu dihukum gantung ya, karena dituduh membantu Indonesia. Kemudian Hitotsi Imamura juga dihukum ya, hampir dihukum mati. Kemudian Laksamana Maeda itu juga selamat, tetapi dia hidup miskin di Jepang ya. Mungkin karena secara politik ya dia tidak disukai oleh pemerintah Jepang kemudian harinya. Oke, itu informasinya. Kemudian soal nomor 2. Langkah konkret pertama Jepang sebagai pelaksanaan janji Koiso tanggal 7 September tadi 44 tentang kemerdekaan Indonesia adalah dengan membentuk apa? A. Chuo Sangiin, B. Panitia 9, C. Panitia kecil, atau D. PPKI, E. BPUPKI. Nah, ini gampang banget ya jawabannya adalah janji Koiso itu tanggal 7 September 1944. Kemudian langkah konkretnya apa? Yaitu pada 1 Maret ya, 45 dibentuklah BPUPKI atau Dokurisu Jumbi Cho Sakai ya. Mudah-mudahan seperti itu cara bacanya. Yang dibentuk oleh siapa di Indonesia? Oleh Kumakichi Harada tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau Chuo Sangin itu apa? Panitia 9 apa? PPKI apa? Kalau Chuo Sangin itu semacam Volksrat ya. Volksrat itu zaman Belanda dulu Dewan Perwakilan Rakyat lah semacam itu. Tetapi karena ini di era fasis militer, maka ada yang menerjemahkannya adalah Dewan Pertimbangan lah ya, Chuo Sangin. Kemudian kita ke nomor berikutnya lagi, yaitu nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah contoh soal. Ini sebenarnya adalah soal SIMA UI ya, tahun 2013 ini nih. Kode 635 ya.
Nah, nomor 1 ini ya, pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam pidatonya mengumumkan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Titik. Janji ini segera direalisir dengan adanya bla 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 bla. Nah, A. Pembentukan peta. B. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. C. Izin mengibarkan bendera merah putih. D. Penunjukan Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin Indonesia. Atau E. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 45. Jika kita sudah mengikuti uraian materi sebelum ini, maka kita tahu jawabannya adalah langsung saja, yaitu 9 September 44 janji Koiso, realisasinya adalah 1 Maret 45. Jawabannya adalah E, yaitu pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 45. Jadi gampang sekali kan soal ini? Oke. Soal ini yang barusan kita bedah tadi ini adalah mirip juga dengan soal SPMB tahun 2006 ya. Yang jelas ini tadi soal SIMA UI tahun 2013 dan mirip juga dengan SPMB 2006. Itulah tadi soal yang baru kita lihat. Kemudian nomor berikutnya adalah di sini nomor 3 ya. Nomor 3. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah bla 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 bla. A. Menyusun pembentukan negara kesatuan RI. B. Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Merumuskan tujuan dasar negara. Atau D. Merumuskan dasar filsafat negara. E. Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sebelum ini sudah saya beritahu bahwa tujuan BPUPKI, ingat P-nya saja, badan penyelidik. Yaitu apa ya? Menyelidiki. Ya, usaha yang berkaitan dengan pembentukan negara atau kemerdekaan. Jadi kata menyelidiki, di mana yang ada kata menyelidiki? Yang A menyusun, yang B mempersiapkan, yang C merumuskan, D merumuskan, yang E untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal sudah jawabannya adalah E. Ya, gampang kan? Ya. Lanjutnya lagi nomor berikutnya lagi adalah nomor 19. Nah, nomor 19 buku ini kita baca ya. Persiapan BPUPKI diawali dengan pembahasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk dengan tujuan. Nah, kalau BPUPKI membahas tentang dasar negara. Nah, ini dia. Ya, dasar negara. Oke. Cuman balik lagi. BPUPKI itu dibentuk dengan tujuan. Yang ditanya tujuan. A. Membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan Indonesia merdeka. B. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. C. Menyelidiki hal-hal berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. D. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. E. Merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Tidak usah panjang-panjang lebar. Ya. BPUPKI, ingat P-nya, Badan Penyelidik. Jadi tujuannya adalah menyelidiki. Di mana yang ada kata menyelidiki? Ya udah jawabannya C. Ya, menyelidiki hal-hal berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Mau panjang kayak apapun, yang jelas tujuannya menyelidiki. Dah gitu aja ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 28 paket 1 dari buku ini ya. Nah, nomor 28 ini ternyata soalnya masih mirip ya. Maka saya ganti dengan soal yang setara atau serupa ini ya, dengan buku lain. Gak apa-apa ya, satu soal saja kita ganti. Nah, ini ada soalnya ya. Soalnya begini berbunyinya. Latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai usaha kemerdekaan adalah A. Program Jepang dalam Persemakmuran Asia Timur Raya atau Haku Ichiyo itu istilahnya. B. Usulan para pemimpin bangsa Indonesia kepada pemerintah Jepang. Ini latar belakang yang ditanya ya. Atau C. Janji Perdana Menteri Koiso untuk meraih simpati dan dukungan dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Atau D. Perkembangan terakhir peperangan antara Jepang ya melawan sekutu di area Pasifik. Atau E. Kepanikan Jepang dalam usaha memenangkan perang. Oke. Jawabannya apa nih? Karena yang ditanya itu ya kita harus perhatikan latar belakang. Jadi latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Nah,
Ada yang menjawab kuncinya C, yaitu janji Perdana Menteri Koiso. Kalau menurut saya kuncinya bukan C, ya. Seandainya latar belakang pembentukan BPUPKI saja yang ditanya, tentu jawabannya adalah C, janji Perdana Menteri Koiso. Tetapi di sini juga ada PPKI. Jadi sekaligus antara BPUPKI dengan PPKI. Berarti kita mengambil jawaban yang umum saja, yaitu saya memilih jawabannya D, yaitu perkembangan terakhir peperangan antara Jepang melawan sekutu di area Pasifik. Apa perkembangan terakhir itu? Ya, perkembangan terakhirnya Jepang kalah. Mulai kalah, mendekati kekalahan. Dari mana ini referensinya? Ya, saya pakai buku sekolah saja, yaitu berdasarkan buku ini, ya. Hesti Dwi Rahmawati, Sejarah Indonesia untuk kelas SMA kelas 11 ya. Nah, terbitan Erlangga ini di halaman 117 itu ada tuh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, ini peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ disebutkan menjelang akhir tahun 44 Jepang mulai mengalami kekalahan dan sekutu. Kita contoh yang sudah saya uraikan itu Pulau Saipan jatuh. Beberapa wilayah jajahannya satu persatu berhasil direbut sekutu. Puncak kekalahan Jepang terjadi setelah sekutu atau Amerika Serikat menjatuhkan bom ya di dua kota utama yang pada tanggal 6 Agustus 45 sekutu mengebom kota Hiroshima, kemudian pada tanggal 9 Agustus mengebom kota Nagasaki. Luluh lantaknya dua kota utama ini memiliki pabrik senjata itu dan menjadi latar ya peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kekalahan Jepang. Saya lebih condong jawabannya adalah D. Perkembangan terakhir peperangan antara Jepang melawan sekutu di area Pasifik yang menjadi latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibentuk 1 Maret 45, PPKI dibentuk pada tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus 45. Nah, kalau BPUPKI ini persis setelah ya Pulau Saipan jatuh ya tahun 44. PPKI persis setelah Hiroshima dibom. Ya sudah, jawaban latar belakangnya secara umum ya D, bukan yang C, janji Koiso ya. Itu menurut versi saya. Lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 12 menurut buku ini. Tujuan dilakukannya sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 adalah apa? Kalau tadinya ditanya tujuan pembentukan BPUPKI, kalau ini tujuan dilakukannya sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei 1 Juni 45. Tadi materinya sudah kita bahas, sidang BPUPKI yang pertama adalah membahas dasar negara. Sudah, tidak usah kemana-mana, jawabannya itu. Mana itu? Apakah A, pembentukan panitia 9, ataukah B, merumuskan dasar negara? Ya B itu jawabannya. Coba C, merumuskan undang-undang dasar. Itu untuk sidang yang kedua ya. Yang D, merencanakan sidang BPUPKI kedua. Yang E, membentuk lembaga PPKI tambah ngawur kalau itu ya. Sudah, jawabannya B. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, soal contoh sebenarnya di buku ini ya. Nomor 3 soal contoh di sini ya. Sudah ada kuncinya kok di sini, tapi saya tugasnya adalah membedah ya. Nomor 3, berikut asas negara kebangsaan Republik Indonesia yang diumumkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 45. Kecuali apakah A, peri kebangsaan, B, peri kemanusiaan, atau C, peri ketuhanan, atau D, kesejahteraan rakyat, atau E, keseimbangan lahir dan batin. Yang ditanyakan kecuali. Nah, itu ya kecuali. Kecuali bukan punya Yamin ini yang tanggal 29 Mei ini. Yaitu kita cara ingatnya bangsa, manusia, Indonesia itu rakyat sejahtera. Ya pokoknya ada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Jawabannya mana di situ? Yang beda sendiri adalah kan E. Ya, adalah E. Maka kecuali jawabannya adalah E. Yaitu keseimbangan lahir batin. Nah kalau saya pertanyakan yang E itu lebih tepat jawabannya untuk siapa? Itu adalah milik dari bukan Yamin tapi Supomo yang ini. Nah yaitu keseimbangan lahir dan batin butir atau sila ketiga versi dari Supomo. Berikutnya adalah nomor 20. Tokoh-tokoh yang mengajukan rumus Pancasila pada sidang BPUPKI adalah apakah A, Ahmad Subarjo,
Soekarno, Muhammad Hatta, atau B. Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo, atau C. Soekarno, Yamin, Hatta, atau D. Ahmad Subarjo, Supomo, atau Muhammad Yamin, atau E. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, Muhammad Hatta. Yang mana nih jawabannya? Gampang ya. Jadi dalam sidang BPUPK ini yang mengajukan dasar negara itu adalah Yamin, Supomo, Soekarno. Udah jelas. Cara ngingatnya jembatan keledainya adalah Mi, Sup, Kari. Mi Muhammad Yamin, Sup Supomo, Kar itu Soekarno. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B. Gak usah pikir panjang-panjang. Itulah jawabannya. Ya, kalau ketemu model soal itu seperti itu jawabannya. Soal berikutnya lagi adalah ini ya. Nomor 5. Istilah dalam bahasa Jepang dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung PPKI tutup kurung adalah titik. Apakah A. Dokuritsu Jumbi Inkai, atau B. Chuo Sangiin, atau C. Ichibangase, atau D. Dokuritsu Jumbi Chou Sakai, atau E. Tonarigumi. Saya sudah bilang kalau BPUPKI ingat P penyelidik sebagai tujuannya ya. Itu Cho, harus ada Cho, ada Cho. Cho itu menyelidiki. Dokuritsu Jumbi Chou Sakai itu adalah milik BPUPKI. Nah, di luar dari Dokuritsu Jumbi Chou Sakai, berarti Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, itu bukanlah BPUPKI, tapi adalah ya ini, PPKI. Jadi jawabannya tidak usah kemana-mana. Itu jawabannya adalah A. Dokuritsu Jumbi Inkai. Mungkin ada yang bertanya, kalau B itu apa sih Chuo Sangiin? Sekali lagi, itu adalah lembaga Volksratnya zaman Jepang atau DPR-nya zaman Jepang atau Dewan Pertimbangannya. Dan Chuo Sangiin ini menjadi gedung sidang BPUPKI ya. Di buku Risalah Sidang karya Muhammad Yamin disebutkan itu. Chuo Sangiin itu tempat sidang BPUPKI. Jadi kalau PPKI ada tempatnya sendiri, BPUPKI sidangnya di Chuo Sangiin. Kalau Ichibangase itu siapa? Ichibangase itu adalah wakil ketua BPUPKI. Kalau yang Dokuritsu Jumbi Chou Sakai ya jelas BPUPKI. Kalau yang E, Tonarigumi, itu struktur terendah atau terkecil tapi penting sekali. Itu adalah rukun tetangga atau yang kita kenal sekarang RT. Nah, warisan dari Jepang, penjajah Jepang ini yang sampai masih hari ini kita pakai adalah Tonarigumi atau kita kenal RT. Pak RT itu tugasnya apa? Ya, itu tugas yang sudah ada dari sejak zaman Jepang dulu ya. Biasanya memantau warga dan seterusnya. Soal berikutnya adalah nomor 13. Setelah dianggap berhasil melaksanakan tugas, maka BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan badan yang baru. Namanya apa? Ya. Soal ini sejenis loh dengan SBMPTN tahun 2016 kode 438 setelah saya lacak. Tapi kalau di sini yang ditanya setelah BPUPKI dibubarkan diganti apa? Gampang sekali jawabnya ya. Ya, nggak kemana-mana. Jawabannya adalah PPKI ya. Kalau setelah BPUPKI bersidang dan selesai tanggal 10 sampai 16 Juli ini apalagi ya sudah PPKI. Dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan jawabannya adalah A, PPKI. Bukan KNIP, bukan Konstituante C itu, atau D, MPR, atau E, Panitia 9. Gak usah panjang lebar. Seperti itu saja. Langsung kita ke soal nomor 8. 8. Ada perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan pemuda yang menjadi penyebab munculnya apa? Ya. A. Sidang BPUPKI. B. BPUPKI diganti PPKI. C. Gerakan Angkatan Baru Indonesia. D. Peristiwa di Rumah Laksamana Maeda. Atau E. Peristiwa Rengas Dengklok. Oke, soal nomor 8 ini mirip dengan SBMPTN tahun 2013 kode 942. Jadi jawabannya apa nih? Ya, perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Ya, jawabannya apa? Gara-gara sikap yang berbeda. Gini, masih ingat bahasan sebelum ini bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 ya, Soekarno diminta untuk segera proklamasi, tidak mau karena dia bilang besok akan sidang. Akhirnya diculiklah Soekarno ke Rengas Dengklok.
pemuda ingin segera dan cepat. Ya, Soekarno bilang sabarlah, kita ya harus diskusi dalam bentuk rapat panitia yang disebut PPKI, dan pemuda tidak suka itu. Maka Soekarno diculiklah ke Rengas Dengklok. Masih ingat itu? Kalau ingat itu, itulah jawabannya untuk nomor 8. Ya. Jawabannya adalah E, peristiwa Rengas Dengklok. Terus kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Tujuan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda adalah bla 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 bla. Apakah A, menyusun strategi perjuangan menghadapi pendudukan dan pemerintahan Jepang? Atau B, mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang? Atau C, membebaskan Soekarno-Hatta dari tawanan pemerintah Jepang? Soekarno-Hatta tawanannya. Atau D, membantu keduanya dalam mempersiapkan proklamasi. Kalau sekedar kayak gitu mah gampang banget ya, nggak perlu sampai diculik. Atau E, mendorong agar proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin. Ya, jangan ditunda-tunda, apalagi menunda sampai tanggal 24 Agustus 45. Pemuda tidak mau. Nah, jadi jawabannya apa nih? Ya, jawabannya kita pilih ya. Kalau menyusun strategi perjuangan tidak, ya. Jawabannya tinggal antara B dengan E. B apa tuh? Mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang, atau E, mendorong agar proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin. Nah, buku ini ya, karangan Helmiana Agustin ini jawabannya adalah E, yaitu mendorong agar proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin. Tapi masalahnya saya menjawab B, yaitu mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang. Nah, kawan-kawan SMA kelas 12 mau pilih jawaban siapa? Kalau di sini jawaban dari buku Helmiana Agustin ini, dia menjawabnya E tanpa penjelasan karena memang hanya kunci jawaban saja. Kalau saya menjawab dengan B, mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang. Ya, sebagai tujuan penculikan pemuda kepada Soekarno-Hatta itu ke Rengas Dengklok. Jawabannya bagi saya adalah B. Nah, untuk meyakinkan ini, ya izinkan saya untuk mencuplik beberapa buku yang berkaitan dengan untuk menjawab hal tersebut. Ya, yang pertama ini. Nah, ini fotokopi ya, buku Sejarah Nasional Indonesia, jilid 4, karangan Nugroho Noto Susanto, Marwati Juned. Nah, di halaman 81, terlepas kontroversi buku ini, ya, buku ini tetap adalah buku induk untuk menjawab beberapa soal penting yang ada di soal-soal apapun yang ada. Karena kunci jawabannya itu kan milik pemerintah, rahasia sifatnya. Sementara kita hanya mencoba mereka-reka, dan saya mencoba dengan menggunakan ini yang paling utama. Nah, di sini disebutkan di halaman 81, ya. Kita baca baik-baik. Selain dihadiri oleh pemuda sebelumnya berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, rapat ini juga dihadiri Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Mewardi dari Barisan Pelopor, dan Sudanjo Singgih dari Peta Jakarta ASU. Nah, bersama Khairul Saleh mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan, yaitu menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Titik. Saya menjawabnya berdasarkan ini. Tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Nah, itu kalau menurut satu buku ini. Jadi saya tetap menjawab nomor 2 itu adalah B, ya. Tapi kalau belum puas lagi, kita tambah lagi misalnya buku ini. Ya, ini adalah buku waktu saya masih SMP dulu ya. Ya, Sejarah Nasional Umum kelas 3, SLTP kelas 3. Di sini di halaman 13 itu peristiwa Rengas Dengklok. Dikatakan di sini karena permintaan para pemuda belum mendapatkan persetujuan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, maka pemuda akan mengamankan kedua orang itu keluar kota. Maksudnya itu saya anggap tujuan ya, agar kedua orang pemimpin ini tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang. Saya tetap jawab B, yaitu mengamankan keduanya Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Berdasarkan buku ini juga. Atau pakai bukunya ini lagi. Ya, Sejarah kelas 3, karangan Mahdalia, Alfian dan kawan-kawan ya. Halaman 8. Nah, kemudian buku ini lagi.
Suyamti dan Listiani. Kelas 2 ya, sejarah untuk IPA sih sebenarnya, di halaman 157. Sesuai rencana pada tanggal 16 Agustus 45 jam 4 waktu Indonesia Barat, golongan pemuda pimpinan Sukarni, Yusuf Kunto, Sudance Singgi membawa Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maksud para pemuda adalah, ya saya ulangi, maksud para pemuda adalah menekan Soekarno untuk melaksanakan proklamasi lepas dari ikatan Jepang. Lepas dari ikatan Jepang ini saya sinonimkan atau saya persamakan dengan lepas dari pengaruh Jepang. Berarti masih jawaban saya B kalau pakai buku ini juga ya, bukunya Sumyati. Kemudian kita pakai juga buku Rini Mardikansih dan Sumaryanto, Sejarah kelas 12 SMA program IPS ya. Halaman 10 ya, di situ dikatakan begini. Peristiwa Rengas Dengklok bertujuan untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang. Nah, peristiwa ini juga bertujuan untuk mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Nah, itu katanya juga bertujuan untuk mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya tetap memakai yang B. Jawaban saya adalah mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang. Dari buku ini tetap bunyinya pun ke arah sana. Yaitu dikatakan tadi, peristiwa Rengas Dengklok bertujuan. Nah, ini yang bertujuan pertama. Untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh itu tidak terpengaruh Jepang. Kemudian, bagaimana dengan buku Hesti Dwi Rahmawati ini ya? Kelas 2 kita lihat. Dikatakan di sini tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok itu adalah menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Jadi pakai dan di sini ya. Tapi boleh jawabannya mungkin B atau E gini. Kalau saya tetap saja tujuannya menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar mereka proklamasi kemerdekaan Indonesia itu segera dilaksanakan. Oke, kemudian itu buku yang berikutnya lagi Matroji ya, sejarah ini kelas 12 juga program IPS di halaman 7 dan 8. Penculikan tersebut dilakukan oleh karangan pemuda untuk mempercepat tanggal kemerdekaan. Oh, kalau pakai Matroji cenderung jawabannya adalah E. Oke, berarti mungkin buku itu pakai jawaban bukunya Matroji. Biasanya keputusan untuk menjawab suatu soal itu menggunakan buku dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4 ya, punya Nugroho Nutasanto dan Marwati Junaid. Dan di buku ini tujuannya kan sederhana saja. Dikasih tahu untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Sudah. Bagi saya, jawaban saya adalah untuk nomor 2 B, mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang. Oke, selanjutnya nomor 15. Kita baca di sini. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua itu siapa? Ya Soekarno. Golongan muda siapa? Soekarni ya. Soekarni, Aidit, Wikana, Kunto, Khairul Saleh, Sultan Syahrir itu golongan muda. Soekarni. Kalau golongan tua, Soekarno. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, kemudian si siapa? Ki Hajar Dewantara dan seterusnya lah. Begitu ya. Itu golongan tua. Kita ulangi lagi. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi terletak pada masalah bla 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 bla. Apakah A, tokoh yang menjadi penanda tangan dan membaca naskah proklamasi? Kita harus cari yang paling krusial di sini ya. Kalau mengenai siapa yang menandatangan itu kan kayaknya nggak terlalu... Memang ada perdebatan itu, tapi itu menjelang sahur. Jam berapa ya? Pokoknya menjelang sahur itu pada tanggal 17 Agustus. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bersifat paling inti lah dari perbedaan golongan tua dan pemuda. Jangan kita pilih yang A itu. B, status dan peran PPKI dalam pelaksanaan proklamasi. Bisa ditanya-tanya nih, sebab bagi pemuda PPKI itu lembaga buatan Jepang. Soekarno jangan sampai terpengaruh PPKI. Nah, bisa jadi ini jawaban B ya. C,
bentuk dan dasar negara Indonesia setelah merdeka. Kalau masalah bentuk dan dasar negara sudah selesai di sidang BPUPKI. Bentuknya republik, ya. Dasar negaranya ya, nah itulah Piagam Jakarta dan yang sudah dimasukkan dalam preambul Undang-Undang Dasar itu rancangan. Sudah itu ya. Kemudian D, Presiden dan Wakil Presiden setelah Indonesia merdeka. Apakah itu yang membuat perbedaan golongan tua? Tidak ya. Yang E, waktu dan tempat pelaksanaan proklamasi. Nah, yang E ini bisa jadi jawaban. Nah, jadi mana jawaban kita tuh? Jawabannya adalah antara B dengan E. Nah, ini menarik ya. Kunci jawaban dari bukunya Herlina Agustin itu adalah B. Status dan peran PPKI dalam pelaksanaan proklamasi. Sementara saya, nah ini 50-50 ya. Saya cenderung menjawabnya E. Waktu dan tempat pelaksanaan proklamasi lah yang menjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, jadi mau kunci yang mana nih ya? Ya mau tak mau kita harus membedahnya dengan referensi yang lain ya. Jadi kita lihat yang melalui buku ini nih. Karangan Rini Mardika Ningsih ya, Sejarah SMA IPS ini dikatakan di sini di Jakarta. Ya, ini pada waktu peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45 itu, di Jakarta ternyata juga terjadi kesepakatan, ya selain di Rengas Dengklok ya, ada kesepakatan antara Ahmad Subarjo, golongan tua, dan Wikana, golongan muda, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta, bukan di Rengas Dengklok. Nah, itu yang di Jakarta sepakat Ahmad Subarjo dengan Wikana, golongan muda. Apalagi Laksamana Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya. Ini waktu ketika penculikan di Rengas Dengklok. Kalau berdasarkan buku ini, saya lebih tertarik untuk menjawab soal tempat. Nah, E itu kan tempat dan waktu. Kalau di sini masalah tempat. Itu buku yang satu. Kemudian buku yang berikutnya lagi adalah, nah ini. Bukunya Sumyati, tadi juga sudah kita pakai. Nah, itu dikatakan peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, ini ada di halaman 157. Jadi perbedaan tentang apa? Tentang pelaksanaan proklamasi. Jadi saya cenderung jawabannya E. Oke, satu buku ini lagi ya. Kemudian buku penentu kita. Biasanya tadi saya memakai Sejarah Nasional Indonesia yang halaman 83 itu sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Ya, maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua supaya segera melaksanakan kemerdekaan terlepas dari kaitan Jepang. Ya, kalau di sini halaman 82 jawabannya memang segera, berarti soal waktu. Tapi soal pengaruh Jepang memang jawabannya adalah lebih ke B, status dan peran PPKI ini sebagai simbol pengaruh Jepang. Oke, itu yang halaman 82 dari bukunya Nugroho Noto Susanto. Jawabannya adalah E, waktu dan tempat. Tempatnya harus di Jakarta, bukan di Rengas Dengklok. Kemudian waktunya adalah, yang itu yang jadi perdebatan. Ada yang menghendaki segera, Soekarno pengennya sebenarnya tanggal 17. Nah, coba kita lihat kisahnya bagaimana. Itu dari bukunya Osa Kurniawan Ilham. Nah, ini agak panjang tapi perlu saya bacakan dan ini penting ya dalam konteks kenegaraan kita. Jadi pada tanggal 15 Agustus 45 nih ada kejadian di mana Wikana DNIDIT ya, itu jam 23 berarti malam ya, itu menemui Soekarno dan mereka berbicara mengenai apa itu? Yaitu si Wikana ngomong kepada Soekarno, kami tetap ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan malam ini juga, tanggal 15 loh ini. Nah, jadi masalah waktu, malam ini juga kata Wikana. Terus Soekarno jawab nih, saya sudah katakan tidak bisa. Besok pagi kami akan baru melakukan rapat tanggal 16, kata Soekarno kesal ya. Terus Wikana masih maksa nih, kami tidak mau kemerdekaan itu diproklamasikan oleh panitia bentukan Jepang. Dalam hal ini PPKI, oke ya. Terus Soekarno, Hatta menjawab nih,
Kalau kalian menganggap panitia ini buatan Jepang, maka Bung Karno, saya, dan orang-orang lain yang telah lama bekerja sama dengan Jepang, jadi kalau begitu, cari sajalah orang yang belum pernah bekerja sama dengan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu, dan kami akan berdiri di belakang mereka. Itu jawaban Bung Hatta. Tapi kami mau Bung Karno, tegas Wikana. Nah, menanggapi jawaban Wikana itu. Seorang pemuda lain mulai mengejek, boleh jadi Bung besar kita ini takut, boleh jadi dia melihat hantu yang gelap. Nah, jadi suasana semakin tegang dan Wikana mulai mengancam. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Nah, akhirnya Wikana melangkah maju ke arah Bung Karno dengan menunjukkan pisau terhunus di tangannya dan dia berkata lagi Wikana ini, sekarang revolusi berada di tangan kami. Kalau Bung Karno tidak mulai revolusi malam ini tanggal 15 ya, baiklah. Tetapi kami pemuda tidak dapat menjamin keamanan jika proklamasi belum juga diumumkan malam ini. Kami, pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan sendiri untuk melaksanakan kehendak. Kalau Bung Karno tidak mau mengumumkan kemerdekaan malam ini juga. Besok akan terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini kata Wikana sambil menghunus pisau. Kemudian Bung Karno tersinggung berat lalu bangkit dari kursinya dan berteriak, jangan aku ini diancam ya, jangan aku ini diperintahkan. Lakukan saja apa yang kau pingini, pantang bagiku untuk dipaksa menurut kemauanmu. Lalu Bung Karno melompat mendekati Wikana, menekukkan kepalanya ke bawah sambil menunjukkan lehernya dan berkata, nah ini leherku, seret ke pojok itu, penggal kepalaku dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu besok pagi. Suasana berubah menjadi hening dan mencekam. Wikana kaget melihat tanggapan Soekarno. Dia mulai keder juga dan mulai berkata, bukan begini maksud kami, Bung. Nah, lalu maksud kalian apa dengan mengancam aku? Kata Bung Karno mulai dengan nada marah ya. Maksud kami bukan mau membunuh Bung Karno, tapi memperingatkan bahwa bila kemerdekaan tidak dinyatakan malam ini, tanggal 15 loh ya, maka besok rakyat akan bertindak sendiri membunuh orang-orang Ambon di sini, maksudnya di Jakarta. Wikana mencoba menjelaskan. Bung Hatta menyela, loh ada apa dengan orang Ambon? Kalian mau memulai revolusi dengan membunuh bangsa sendiri? Mau membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Nah, Wikana jawab, ya orang-orang Ambon itu dianggap nikah, kaki tangan orang Belanda. Wah tentu saja ya nggak semua ya. Leimena itu kan orang Ambon, bukan tak kaki tangan nikah itu ya. Bung Karno menjawab, itu kan baru dianggap. Sudah sekian lama saudara-saudara ini dari Ambon itu bekerja sama dengan kita. Sekarang mau mereka dibunuhi. Revolusi macam apa itu? Nah, begitulah yang terjadi. Dan Soekarno menjelaskan akhirnya begini nih. Pada dialog kedua, Bung Karno menyampaikan hal yang diusulkan Bung Hatta itu sebagai juga dalam autobiografinya, yaitu begini. Yang paling penting dalam suatu peperangan atau revolusi adalah waktu yang tepat. Makanya saya lebih senang jawabannya tetap soal waktu. Terus apa lagi kata Soekarno? Di Saigon, ya Saigon, di Dalat, aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini adalah untuk dijalankan pada tanggal 17. Soekarni bertanya, Soekarni loh ya, bertanya pada Soekarno, mengapa tanggal 17? Kenapa tidak sekarang atau tanggal 16 Agustus ini? Nah, itu tanya Soekarni kepada Soekarno. Soekarno jawab nih, aku percaya pada mistik. Aku tidak punya alasan yang masuk akal mengapa angka 17 itu penting bagiku. Tapi aku punya perasaan bahwa 2 hari lagi waktu yang baik. 17 adalah angka suci, angka keramat. 17 apa? 17 tanggal Masehi ya, yaitu Agustus. Saya ulangi lagi, 17 adalah angka suci, angka keramat. Kita juga sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Ini berarti saat yang paling suci, bukan? Nah, itulah jawaban dari Soekarno sambil bertanya. Soekarno menjawab, ya. Kemudian Soekarno menerangkan lagi, hari Jumat ini, Jumat Legi, Jumat yang manis, Jumat yang suci, tanggal 17. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Orang Islam bersembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat, bukan 10 atau 20 rakaat? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Kesadaranku, takdir Tuhan adalah proklamasi tanggal 17 besok. Revolusi akan mengikuti setelah itu, kata Soekarno. Jadi ini bicara soal waktu. Dan menariknya lagi, ya, bulan suci Ramadan tanggal 17 yang dipilih Soekarno itu adalah tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ada di buku ini di belakang. 9 itu juga bagi orang Jawa adalah angka keramat.
Ya, ada 9 wali songo, ada 9 mata arah angin dan dewa-dewa. Pokoknya orang Jawa menganggap 9 itu keramat. 9 Ramadan tanggal 17. Jadi, kalau menurut buku ini, ya, bicara soal waktu dan tempat proklamasi. Kembali ke soal nomor 15. Cukup panjang ya keterangan ini. Karena begini, apakah jawabannya B atau E? Saya ulangi soalnya ya. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi terletak pada masalah. Nah, coba garis bawahi di situ, terletak pada masalah. Nah, kalau kunci jawaban buku dari yang punya ini, Helmiana Agustin ini adalah B. Status dan peran PPKI dalam pelaksanaan proklamasi. Oke, saya setuju. Tetapi saya menggarisbawahi kalau soal itu tidak bertanya terletak pada masalah. Nah, tapi karena, jadi gini, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi karena bla 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 bla. Baru jawaban saya adalah B. Tapi ini kan bukan karena, tapi terletak pada masalah apa? Nah, saya lebih condong selain dari tadi referensi, saya juga menggunakan analisis bahasa nih. Terletak pada masalah E, waktu dan tempat pelaksanaan proklamasi. Ya, lanjut ke nomor 16. Dasar pertimbangan dipilihnya Rumah Laksamana Maeda sebagai tempat dalam merumuskan teks proklamasi adalah bla 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 bla. A. Adanya jaminan keselamatan dan keamanan Maeda. B. Muhammad Hatta dan Syahrir menjadi dosen di sekolah politik milik Maeda. Atau C. Letaknya strategis berada di sekitar kediaman Bung Karno. Atau D. Janji Laksamana Maeda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Gak ada ya Laksamana Maeda memberikan janji, yang ada janji Koiso. Memang Laksamana Maeda pernah merayakan ya janji tersebut. Janji Koiso Perdana Menteri, bukan janji Laksamana Maeda. D itu coret aja, nggak usah dipilih. E. Telah terjalin hubungan yang erat antara Soekarno-Hatta dan Laksamana Maeda. Memang iya itu ya. Dan kunci jawaban dari bukunya Helmiana Agustin ini adalah E. Telah terjalin hubungan erat antara Soekarno-Hatta dan Laksamana Maeda. Akan tetapi kunci jawaban saya berbeda. Saya lebih condong jawabannya adalah A. Adanya jaminan keselamatan, keamanan dari Maeda. Kenapa bukan B? B itu Muhammad Hatta dan Syahrir menjadi dosen di sekolah politik milik Maeda. Maeda memang pernah memberikan tempat. Ya, kita lihat saja di di halaman 73. Halaman 73 bukunya Osa ini cerita apa tuh? Jadi si Nishijima atas pengetahuan dari Maeda memang pernah membentuk asrama Indonesia Muda yang terdiri Wikana di situ ditugaskan sebagai kepala asrama pelajar ini. Tempatnya di pavilion perkarangan luas di Jalan Gunung Sahari. Nah, itu didirikan oleh Maeda dan diresmikannya oleh Maeda pada Oktober 44. Oke, di lembaga inilah mereka belajar pendidikan tentang nasionalisme, Marxisme, ya. Juga belajar tentang judo, karate, kendo. Yang mengisi pengajarnya ada Insinyur Soekarno tentang pelajaran politik, Bung Hatta tentang mengajar ekonomi, Sultan Syahrir mengajarkan sosialisme di Asia, Singgih sarjana hukum ya, mengajar nasionalisme kebudayaan, Sanusi Pane mengajar sejarah Indonesia, Suwondo mengajar sejarah pergerakan nasional Indonesia, Iwaka Sumantri mengajarkan hukum kriminal, Ahmad Subarjo mengajarkan hukum internasional, Muhammad Said mengajarkan tentang pendidikan dan kebudayaan. Di mana? Di Asrama Indonesia Merdeka. Apakah gara-gara Soekarno, Hatta pernah diminta di tempatnya Maeda resmikan ini, yaitu Asrama Indonesia Merdeka dipimpin oleh Wikana ini, terus menjadi alasan jawaban kita untuk menjawab nomor 16? Saya kira tidak ya. Jadi jangan pilih yang B, Muhammad Hatta dan Syahrir menjadi dosen di sekolah politik milik Maeda, nggak usah ya. Saya tetap menjawabnya adalah A, adanya jaminan keselamatan dan keamanan dari Maeda. Apakah ada analisis? Saya kira rumah Maeda itu memang paling aman dari intayan Ken Petai. Itu sudah banyak keterangannya. Tapi bagaimana kalau kita lihat buku Nugroho Noto Susanto halaman 82? Bagaimana tuh?